Oh, saya pikir jangan mengawin-ngawinkan ayat sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Ya. Oke, thank you, Saudara Mikael. Saya mau tanya dulu nih, dari penjabaran saudara ini yang panjang lebar ini, saya mau tanya, tolong jawab ya atau tidak. Jemaat perkumpulan orang-orang yang ada ketika Yesus memberikan mandat kepada Petrus muridnya, apakah jemaatnya itu adalah kumpulan orang-orang yang tidak bersunat? Jawab. Ya, benar. Hah? Orang-orang yang bersunat. Aha, orang-orang yang bersunat. Berarti jemaat pertama Kristen atau bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel saya. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Di sini ada debat Bang Juma dengan Elia Miron yang dibanggakan oleh orang Kristen, tapi seketika dibungkam oleh Bang Juma. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Oh, saya pikir jangan mengawin-ngawinkan ayat sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Ya. Oke, thank you, Saudara Mikael. Saya mau tanya dulu nih, dari penjabaran saudara ini yang panjang lebar ini, saya mau tanya, tolong jawab ya atau tidak. Jemaat perkumpulan orang-orang yang ada ketika Yesus memberikan mandat kepada Petrus muridnya, apakah jemaatnya itu adalah kumpulan orang-orang yang tidak bersunat? Jawab. Ya, benar. Hah? Orang-orang yang bersunat. Aha, orang-orang yang bersunat. Berarti jemaat pertama Kristen atau bukan? Nah, ini. Oke, lanjut dulu. Nanti saya Saudara harus memahami bahwasanya Kristen itu di dalam pandangan Paulus sendiri adalah kumpulan orang-orang yang hidup secara kafir. Jadi jangan Anda ngadi-ngadi mengatakan jemaat pertama, gereja pertama adalah Kristen. No, nonsense, bullshit. Makanya perlu belajar, bukan hanya kecepatan berbicara. Mulut dan otak itu harus sinkron, Bung. Jadi jemaat pertama yang didirikan oleh Petrus adalah jemaat Yahudi, bukan Kristen. Kumpulan orang-orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk di dalam jemaatnya orang Yahudi sampai hari ini. Jadi jangan mimpi. Anda boleh lincah berbicara, tapi Anda tidak berdata. Oke? Nah, sekarang saya sadarkan kepada saudara, ketika saudara mengatakan Taurat itu hanya bayang-bayang, ilmunya dari mana? Dari orang Farisi kan? Nah, itulah kalian, pengikut orang Farisi. Sementara Tuhan memberikan pernyataan yang sangat luar biasa di dalam pemahaman orang Yahudi itu sendiri, bahwa Taurat yang datang kepada Nabi Musa itu adalah jalan hidup yang siapapun yang menapaki daripada hukum Taurat itu dalam kehidupan orang Bani Israel, mereka akan mendapatkan hidup. Jadi tidak ada itu Kristen, di situ nggak ada. Anda mengatakan hukum Tuhan adalah bayang-bayang, itu mau Anda, karena Anda Kristen. Tetapi orang Yahudi, di mana mereka adalah umat yang diangkat derajatnya oleh Tuhan, apakah pernah diajarkan Taurat itu bayang-bayang dan yang benar adalah ajaran Kristen? Mimpi. Itu mimpi tuh, Bung. Makanya Yesus mengatakan, wahai Bani Israel, waspadalah kepada orang Farisi. Tapi kalau di Kristen, wahai orang Kristen, rangkulanlah dengan orang Farisi. Tuh, coba Anda lihat itu dari kacamata perspektif kerangka berpikir Anda aja dulu. Kristen berasal dari orang Farisi atau bukan? Yes, orang Farisi. Siapa orang Farisinya? Paulus. Apa pembuktiannya? Pengakuan dari mulutnya sendiri. Di mana diterangkan? Filipi 3 nomor 5. Aku adalah orang Ibrani asli dari keturunan Benyamin. Aku adalah orang Farisi. Kata Yesus, waspada. Ini waspada. Dan betul saja. Sekali lagi saya katakan, kalau Anda cerdas, Anda orang terpelajar, satu-satunya pemain tunggal yang mendirikan agama, mendirikan sekte di luar daripada agama Yahudi yang dianut oleh Yesus, hanya Paulus. Sekte apa itu? Kristen. Orang Yahudi menyebutnya Nasrani. Itu diterangkan dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Jadi tolong teman-teman Kristen mulai hari ini, Anda imani dan percayai bahwa jemaat pertama adalah Kristen, itu buyar. Tinggalkan itu adalah pembodohan. Jemaat pertama yang didirikan oleh Petrus adalah kumpulan ahli-ahli Taurat. Mereka adalah orang-orang yang bersunat. Mereka yang ketika masuk ke bait suci, bukan duduk di bangku, tetapi mereka berdiri untuk sujud di hadapan Tuhannya mereka. Sebelum masuk ke rumah ibadah mereka cuci kaki, cuci tangan, membasuh wajah, dan seterusnya. Mereka wudhu. Sementara Kristen, itu beda. Jadi jangan pernah mimpi jemaat mula-mula yang didirikan di atas batu karang itu adalah Kristen. Itu pembodohan. Catat itu. Jemaat yang didirikan Petrus adalah kumpulan orang-orang yang bersunat. Mereka adalah praktisi Torah. Ya, catat. Sehingga ketika Anda mengatakan kami adalah Kristen awal mula dari muridnya Yesus, itu bohong. Paulus mendirikan sekte di Antioquia itu karena dia mengaku dia diutus sebagai rasul kepada orang-orang yang tidak bersunat. Maka jemaat pertama, orang-orang yang tidak bersunat, pemakan babi, adalah Kristen, dan itu tidak ada korelasinya dengan pengajaran Yesus. Jadi, ketika Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala-serigala yang nyamar seperti domba, yang dimaksud tidak lain adalah Paulus in the gang. Silakan Anda bantah. Oke. Ya, terima kasih Pak Juma ya. Sebenarnya saya juga mau menunjukkan bahwa seringkali Bapak Juma dalam rautan argumentasinya itu gagal
sekali berpikir dengan apa yang saya sampaikan. Kemudian merujuk dari apakah orang-orang Kristen yang di jemaat yang didirikan Yesus itu bersunat? Iya bersunat. Ketika saya bilang ya bersunat, langsung Bapak berpikir bahwa wah argumentasi saya sudah patah karena itu. Enggak. Sebenarnya ini hanya ketidaktahuan Anda ya. Orang Yahudi yang percaya Yesus itu tetaplah harus disunat. Karena sedangkan orang Yahudi yang percaya Yesus tidak dibebankan hukum sunat. Kisah Para Rasul 21 ayat 25. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati, dan dicekik dari percabulan. Ayat 20-nya kalau kita melihat sebelum sampai kepada konklusi ini, mendengar itu mereka memuliakan Allah, lalu yang berkata kepada Paulus, saudara lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya, dan semuanya rajin memelihara hukum Taurat. Di ayat 22-nya, tetapi mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Bapak harus mengerti ya, bahwa ketentuan sunat itu diberikan kepada yang memang diteruskan dari Abraham, kemudian berakhir di orang-orang Yahudi dari kedua belas suku Israel ini sebagai bentuk perjanjian mereka. Kemudian selanjutnya dikatakan sebab engkau menyatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi kita harus mengerti teman-teman bahwa hukum sunat ini adalah hukum yang only berlaku bagi orang-orang Yahudi. Tapi karena Yesus menyatakan pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Artinya hukum Yahudi ini tak berlaku lagi bagi dunia ini. Itu berlaku bagi mereka aja. Bagi dunia ini tidak berlaku lagi hukum sunat karena mereka sudah disunatkan melalui kematian Kristus. Inilah relevansi yang saya katakan. Saya tetap konsisten dalam argumentasi saya. Saya tidak mau gagal berpikir ya. Nah, ketika Yesus menyatakan baptislah semua orang di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kemudian juga Paulus. Jadi Paulus ini bukan bertentangan dengan Yesus. Ini harus yang diperhatikan ya teman-teman. Paulus ini menginjil bagi dunia karena di ayat 21 dikatakan bahwa di antara bangsa-bangsa lain dan Yahudi dan bangsa-bangsa lain yang melepaskan hukum Musa. Artinya bangsa-bangsa lain itu tidak terikat dengan hukum Musa. Inilah mengapa orang Yahudi itu sangat fanatik dengan orang-orang di bangsa lain. Artinya memang hukum Israel yang sangat ketat ini, yang tadinya perlakuan hukum Taurat ini tidak berlaku lagi bagi bangsa lain. Makanya orang Kristen yang non-Yahudi itu tidak perlu disunatkan. Itu argumentasi yang pertama. Argumentasi yang kedua, mengapa orang-orang Yahudi atau pada masa ketika Yesus mendirikan jemaatnya yang adalah Petrus sang batu karang itu, mereka adalah orang-orang bersunat. Argumentasi yang pertama itu karena mereka adalah orang Yahudi. Kemudian argumentasi yang kedua agar itu tidak menjadi batu sandungan atas pemberitaan mereka. Paulus dengan jelas menegaskan bahwa Timotius itu haruslah disunat gitu ya, karena si Timotius ini ibunya seorang Yahudi teman-teman yang telah menjadi percaya gitu. Sedangkan ayahnya itu seorang Yunani ya. Yunani sehingga menurut hukum Yahudi, Timotius itu termasuk orang Yahudi. Ini jadi karena keyahudian mereka itu diwajibkan untuk bersunat. Gitu. Jadi orang yang di luar Yahudi, non-Yahudi tetapi Injil juga diberikan kepada mereka karena Yesus menyatakan bahwa Injil itu harus diberitakan kepada seluruh dunia. Ya, maka itu tidak berlaku gitu. Karena karunia keselamatan ini diberikan bagi semua orang gitu. Jadi penafsirannya itu harus relevan, jangan dikait-kaitkan yang satu dengan yang lain dan hanya untuk mengukuhkan asumsi kita gitu. Itu prinsip hermeneutika Kristen itu jelas dalam hal ini gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang bertentangan gitu, Pak Juma. Oke, Silakan. baik. Ya. Saya ulangi dengan narasi Anda yang begitu panjang. Saya mau tanya kepada saudara, menurut Yesus Injil mana yang harus diberitakan kepada semua bangsa muridnya? Jawab. Apa yang mereka saksikan itu? Semua. Injil, bukan Injil Lukas, Injil Markus, Matius, Yohanes, Surat Paulus? Injil itu bukan satu establishing karena belum ada kanonisasi. Oke. Ya. Berarti dengan kata lain bukan kitab saudara. Dengan kata lain bukanlah kitab saudara yang Yesus perintahkan untuk diberitakan. Catat itu. Ya, karena memang itu belakangan dikanonkan. Ya, saya setuju. Oke, sip. Anda sudah akui, bagus. Nah, sekarang gini, ketika saudara mengatakan Taurat itu tidak berlaku untuk bangsa lain lagi, emang Taurat itu pernah berlaku untuk bangsa lain? Memang nggak pernah. Taurat itu untuk Bani Yakob. Jadi Yesus mati di atas tiang salib untuk membatalkan hukum Taurat untuk Kristen itu nggak nyambung. Yesus datang membatalkan hukum Taurat di atas tiang salib untuk Kristen, tidak nyambung. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Itu nggak nyambung itu. Kenapa Paulus mengajarkan itu, orang Farisi ini mengajarkan itu, kenapa? Karena target sasarannya adalah orang-orang yang tidak bersunat. Target sasarannya adalah orang-orang pemakan babi, mohon maaf. Target sasarannya adalah penyembah-penyembah dewa. Siapa itu? Kekaisaran Romawi Yunani. Itu target sasarannya. Sehingga hukum Taurat yang berat itu menurut pandangan orang Roma dan Yunani kudu harus batal dulu baru diterima oleh mereka. Makanya pernyataan Paulus itu jelas. Jadi kalau Anda mengatakan Taurat tidak berlaku lagi untuk bangsa lain, Bung, Anda belajar di mana?
Hukum Taurat itu untuk Bani Israel, bukan untuk non-Israel. Maka sekarang hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup. Ini untuk orang Israel. Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Ulangan 4, satu perikop Anda baca. Anda nggak nyambung di situ. Kemudian ulangan 6. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu yang dilakukan di negeri di mana kamu pergi untuk mendidikinya. Supaya seumur hidupmu, engkau, anak cucumu, takut akan Tuhan, berpegang pada segala ketetapan yang dan perintahnya yang disampaikan kepadamu, supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel. Tak ada itu bang. Taurat itu untuk Bani Israel. Kalau Anda kurang yakin, silakan Anda baca di dalam Ulangan 33. Hukum yang ada untuk Bani Yakub saja, bukan untuk Anda. Jadi kenapa Yesus mati untuk Anda? Apa hubungannya? Kalau Yesus datang untuk membatalkan dalam perspektif Anda menggenapi, kenapa untuk Anda? Anda sopo? Di dalam Ulangan 33 dijelaskan, Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, satu milik bagi jemaah Bani Yakub. Anda Bani Yakub? Bukan. Satu lagi. Yeremia 31:31. Aku akan membuat perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Anda Bani apa? Hah? Bukan Anda. Jadi ngapain Yesus mati di atas tiang salib untuk Anda? Ngapain? Tujuannya untuk membatalkan hukum Taurat. Iya, berarti Yesus untuk Bani Israel, bukan untuk Anda. Kalaupun dia dibaksakan untuk mati sebagai persembahan kepada dewa, dia dipersembahkan untuk Bani Israel, bukan untuk Anda. Kecuali Anda benar-benar Romawi dan Yunani, yang dihadiahkan konsep Tuhan, dihadiahkan kitab, baru betul. Aku ini adalah Bani Romawi dan Yunani, pengikut Paulus, yang meminjam nabi yang datang kepada Bani Israel untuk kami tuhankan. Itu baru betul. Saya jempol kalau Anda jujur di situ. Yang pertama, Anda sudah mengakui jemaat mula-mula yang didirikan oleh Petrus adalah jemaat bersunat. Berarti mereka bukan Kristen. Mereka adalah Bani Israel yang percaya Yesus utusan Tuhan. Belum terkontaminasi dengan ajaran Farisi. Sedangkan yang di Antioquia murni, mutlak, absolut pengajaran Farisi. Muncullah Kristen, penyembah manusia. Dan itu Anda aminkan hari ini. Makanya saya tanya, Injil mana? Injil Lukas? Bukan. Markus? Bukan. Injil yang mana? Ya Injil Yesus. Mana Injil Yesus itu? Baca kitab Anda. Kalau Anda punya Bible, saya ajarin sekarang. Di dalam Yohanes 1, nomor 48, Yesus memanggil Filipus. Filipus, ikutlah denganku. Dia ikut denganku, wahai Filipus. Filipus disebut namanya. Ada legalitas dari Yesus untuk Filipus. Lalu kemudian di Kisah Para Rasul 8, di nomor 35, Filipus memberitakan tentang Injil Yesus. Yang diajarkan oleh Filipus adalah Injil Yesus. Bukan Injil Lukas, Markus, Matius, Yohanes, bukan. Jadi kalau Anda pun memaksakan memberitakan Injil kepada seluruh makhluk, maka berita yang harus didengarkan itu adalah Injilnya Yesus yang dibawa oleh Filipus. Bukan Lukas, bukan Paulus. Sadari itu. Kalau Anda memang benar-benar ingin selamat. Yesus punya Injil sendiri yang diberitakan muridnya Filipus. Dan Filipus mendapatkan legitimasi jelas. Sementara Paulus, Lukas, Markus, pengarang Matius, pengarang Yohanes, pengarang Markus, itu tidak ada legitimasi dari Yesus. Sementara sumber firman, bahkan kalian mengatakan firman itu adalah Sang Firman, itu adalah Yesus. Sang Firman memberikan legitimasi kepada Filipus, bukan kepada penulis Injil Anda. Jadi Injil Anda itu bukan yang harus diberitakan ke seluruh dunia. Simpan itu di peti. Cari Injil Filipusnya, beritakan kepada dunia. Disitulah yang benar. Injil Filipus masih ada sisanya. Yesus menikah dengan istrinya Maria. Silakan. Oke. Jadi kita sudah menyaksikan bagaimana debat Bang Juma dengan Elia Miron yang sangat dibanggakan oleh orang Kristen, tapi seketika dibungkam oleh Bang Juma. Jadi banyak orang Kristen itu takut debat dengan Bang Juma, di mana mereka itu akhirnya memaki-maki Bang Juma karena tidak sanggup melawan debat, akhirnya dimaki-maki, dihina-hina. Jadi seperti itulah kerjaan mereka. Jadi mereka mengatakan kalau Bang Juma ini selalu kalah dalam berdebat, tapi kalau kita lihat faktanya, seperti inilah kejadiannya, di mana mereka itu selalu dibungkam oleh Bang Juma. Karena Kristen itu bukan berdasarkan faktanya, tapi katanya, tapi tidak ada faktanya, tidak ada dasarnya. Jadi kepada teman-teman di sini, kalau kita perhatikan memang akhir-akhir ini di mana orang Kristen itu selalu mencari kesalahan orang Islam, selalu mencari kesalahan orang Islam. Kalau mereka selalu sibuk dengan orang Islam, artinya mereka itu mempunyai kesalahan besar. Ada kesalahan besar yang mereka tutupi, makanya mereka itu selalu mencari kesalahan orang lain. Jadi kepada teman-teman di sini, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.